grup aja biar teman-teman yang lain biar mengikuti ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apa namanya? Sudah bergabung via Zoom. Jadi ini langsung saja, nggak usah lama-lama. Takutnya nanti kuotanya kesedot agak banyak. Ini saya rekam ya pembelajarannya. Nanti saya upload di grup biar saya upload di YouTube biar teman-teman yang lain biar bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari aturan sinus. Ya, oke. Aturan sinus. Nah, jadi ada temannya, aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, kenapa kok nggak ada aturan tangen? Karena tangen itu berasal dari sinus per kosinus. Berarti ya nggak usah diatur ya. Sudah ada aturan sinus dan kosinus. Nah, oke. Nah, jelaskan ya. Nah, di sini kita sepakati dulu. Jadi kemarin itu kan kita hanya mempelajari segitiga siku-siku ya. Di trigonometri kemarin-kemarin itu kan hanya siku-siku saja. Sedangkan kita tahu segitiga itu ada banyak sekali. Ada banyak sekali macamnya, nggak hanya siku-siku. Kalau dari sudutnya itu ada segitiga tumpul, segitiga lancip, dan segitiga lainnya yang sembarang. Nah, kita sepakati sekarang ya. Jadi di dalam segitiga itu terdapat sudut, ya kan? Sudut ini saya tandai dengan huruf besar, huruf kapital bukan huruf besar. A, B, dan C. Nah, sedangkan sisi, nah sisi itu kan berarti antara sudut ya. A, C. Nah, itu ada sisi yang namanya B. Nah, jadi ini misalkan saya punya sudut A yang warna hijau ya. Warna hijau sudut A huruf kapital di depannya. Nah, di depan itu berarti di sini. Nah, di depannya sudut A, di situ ada namanya sisi A atau sisi BC. Nah, biar enak namanya sisi A. Berarti di depannya sudut A itu ada namanya sisi A, sedangkan di depannya sudut B itu ada sisi B, depannya sudut C ada sisi C. Seperti itu. Biar penamaannya enak, nggak sisi BC atau apa. Nah, kita sepakati sekarang notasi dan sifat. Oke, ada yang ditanyakan? Paham semua? Paham, Pak. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya. Nah, ini sifatnya. Jadi, jumlah sudut di dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Berasal dari sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu totalnya 180 derajat. Nah, ini kita kembali ke pelajaran SMP. Jadi ketika sudut itu jumlahnya pasti 180 derajat. Kalau bukan 180 derajat itu namanya bukan segitiga. Ya. Jadi kita punya definisi di sini. Pokoknya ketiga total sudut itu 180 derajat itu. Kemudian nomor 2, nah pada sebuah sudut segitiga hanya mungkin ada sebuah sudut tumpul, hanya ada satu. Ya, pasti hanya ada satu sudut yang tumpul. Nah, sisanya bisa sudut lancip atau sudut siku-siku dan sudut yang lainnya. Oke. Kemudian kalau sudut tumpul itu kan lebih dari 90 derajat ya. Nah, seperti itu ya. Takutnya lupa. 90 derajat itu siku-siku, lebih dari 90 derajat itu sudut tumpul, kurang dari 90 derajat itu lancip. Ya, berarti kalau 89 derajat, nah itu berarti ikut lancip. Terus nomor 3, jumlah panjang dua sisi selalu lebih panjang dari ketiga sisinya. Oke, saya punya contoh. Ini kan sisi. Seperti yang tadi kita sepakati, di notasi pertama itu ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, kalau saya jumlahkan sisi A dan sisi B, itu pasti lebih besar daripada sisi C. Seperti itu. Nah, itu sudah sifat. Ya. Sisi A saya tambahkan sisi B berarti lebih besar. Misalkan di sini ada 4. Ya, sisi A-nya itu ada 3, sisi B-nya ada
5. Nah, berarti kan 5 tambah 3, 8. Nah, sisi C-nya mungkin 5 misalkan. Nah, berarti kan pasti ini lebih besar daripada sisi C. Demikian juga dengan sifat yang lain. Seperti itu. Nah, terus nomor 4. Nomor 4 itu sisi di depan sudut yang lebih besar selalu lebih panjang. Nah, misalnya ini, sudut A itu 86 derajat dan sudut B 48 derajat. Maka sisi A pasti lebih panjang dari sisi B. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Jadi misalkan apa tadi? Nah, sisi A misalkan ini ya, anggap saja di sini ukurannya 70 derajat, ya kan? 70 derajat. Di sisi B itu 30 derajat. Nah, di sini 30 derajat. Kelihatan apa enggak ini? Anu saya pakai pointer ya, bentar ya. Nah, sisi A itu 70 derajat, sisi B 30 derajat. Oke. Nah, di depannya sisi B itu ada sudut di depannya sudut B itu ada sisi B, di depannya sudut A itu ada sisi A. Pasti panjang sisi A itu lebih panjang daripada sisi B. Nah, itu sudah sifat. Oke, contohnya seperti itu sifatnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk notasi dan sifat. Apa terlalu cepat saya? Enggak ya? Oke, sudah. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke aturan sinus. Atau ada yang bilang namanya hukum. Hukum sinus, aturan sinus. Kalau bahasa Inggrisnya law of science. Ya kan bahasa Inggrisnya sinus itu kan science. Sine, bahasanya kan science. Oke, kita masuk ke aturan sinus. Nah, sekarang saya punya gambar. Nah, di sini ada namanya apa namanya? Laut ya. Laut atau perairan. Di sini ada namanya pohon. Oke. Nah, saya mau menghitung tinggi pohon ini, berapa sih tingginya? Sedangkan saya ada di dalam kapal. Nah, hanya tinggi pohonnya. Bagaimana caranya? Nah, kalau kemarin itu kan menghitung tinggi suatu gedung ya, misalkan kemarin itu tuh pernah saya contohkan hitung tinggi gedung atau ngitung tinggi pohon, tapi arahnya datar, ya kan? Arahnya datar apa namanya? Bidangnya datar, ya kan? Nah, kalau ini sedangkan di sini ada bukit. Di sini ada bukit. Terus kamu ada di bawah di sini. Pohonnya ada di atas. Sedangkan yang hanya apa namanya ditanyakan itu tinggi pohon ini bagaimana caranya. Nah, itu bisa kita pakai aturan sinus ya. Ini kan contohnya, kamu melihat pohon tumbuh pada suatu sisi bukit, anggap pohon tumbuh tepat vertikal ya kan, tetapi sisi bukit membentuk sudut 15 derajat terhadap arah horizontal. Horizontal itu ke atas ya, ke atas, ke samping. Kalau ke atas itu vertikal. Badrun berdiri di bawah bukit yang berjarak 30 meter dari pohon. Dengan menggunakan kilometer, nah kilometer yang seperti kalian buat kemarin, kalau nggak salah di kelas 1, kelas 10 akhir ya, saya pernah kasih tugas buat kilometer itu. Sudut elevasi dari kaki batuan ke puncak pohon adalah 35 derajat. Berapa tinggi pohon tersebut? Nah, untuk kasus seperti ini itu tidak bisa dipecahkan dengan menggunakan dengan menggunakan perbandingan trigonometri yang kemarin. Kemarin kan hanya pakai tan. Ya, perbandingan trigonometri yang sederhana. Nah, kita pecahkan dengan aturan sinus. Nah, seperti apa sih aturan sinus? Aturan sinus itu seperti ini. Ya, kan kita sepakati sudah. Huruf kapital itu membentuk sudut, menotasinya sudut ya. Notasi itu tanda. Terus huruf kecil itu sisi. Ya, ingat ya sisi. Oke. Nah, aturan sinus itu seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C.
Dari mana datangnya A persin A, B persin B, C persin C? Nah, sekarang kita bahas bersama. Oke. Nah, untuk segitiga lancip ABC berikut, gambarlah garis tinggi titik C yang panjangnya H. Nah, sekarang saya tanya dulu. Ada yang ingat garis tinggi dalam segitiga, cara buatnya gimana? SMP? Lupa ya? Garis tinggi, garis berat, garis apa lagi? Nah, saya contohkan dulu. Garis dalam segitiga itu seperti ini. Ya, oke. Ada namanya garis sumbu. Nah, garis sumbu itu bentuknya seperti itu. Nah, sumbu sama berarti. Dua sisi yang sama di bawahnya. Tapi ininya nggak sama kan. Garis tinggi. Nah, garis tinggi itu ini bentuk siku-siku ya. Nah, garis tinggi itu seperti ini. Set. Sama. Berarti bentuk siku-siku. Ini nggak sama. Garis berat. Nah, garis berat itu membagi dua kesatuan sama berat. Ya, sama berat dan biar ada di fisika itu. Garis bagi sudut. Oke, seperti itu. Nah, sudutnya sama. Nah, sekarang kita hanya membahas melukis garis apa namanya tadi? Garis tinggi dalam segitiga. Nah, melukis garis tinggi. Nah, ini. Nah, melukis garis tinggi pertama-tama buat segitiga sembarang. Terserah mau segitiga apapun. Ya, intinya acak-acakan nggak apa-apa, yang penting segitiga. Ingat ya. Yang penting segitiga. Kamu disuruh buat segitiga nanti sudutnya 5, itu namanya bukan segitiga. Oke. Kita kasih nama segitiga itu ABC. Sudutnya kan besar tadi, kapital maksudnya. Nah, lukis busur ya, lukis busur dengan titik pusat salah satu titik sudut segitiga, misalnya C ya. Jadi kita titik pusatnya di C nanti. Ya, boleh di A, boleh di B, terserah, sama saja. Yang memotong sisi terhadap dua sampingnya. Nah, jadi, nah titik pusatnya seperti ini. Titik pusatnya di sini. Nanti busurnya, nah busurnya itu kok busur, jangka ya, jangka ya kan, yang buat lingkaran itu loh ya. Di sini titik titik pusatnya, kemudian di sini pensilnya misalkan. Nah, itu harus menyentuh salah satu sudut. Bisa sudut A, bisa sudut B. Nah, ini nyentuh dulu sudut B. Nah, seperti itu. Kemudian, lukis busur yang sama. Nah, ini dari mana? Nah, ini dari ini. Ya. Kemudian, ini kan sudah nyentuh ya. Sudah nyentuh di sini. Nah, apa namanya? Jangka kalian, titik pusatnya taruh di sini. Kemudian lukislah nanti biar nyentuh ini. Kemudian satunya dari mana? Satunya dari sini. Ya, dari sini nanti ngelukis menyentuh sudut ini. Oke. Hubungkan titik potong dengan titik C. Nah, itu sudah selesai. Itu namanya garis tinggi. Ya kan? Nah, ini namanya garis tinggi. Cara ngelukisnya. Itu dari C. Kalau titik pusatnya dari B ya sama. Caranya nanti pasti garis tingginya di sini, antara di sinilah kira-kira. Tapi bentuknya pasti siku-siku. T adalah garis tinggi. Nah, ini T. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk melukis garis tinggi. Itu ada di SMP atau MTS. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau misalkan kurang paham, bisa di play di YouTube nanti. Saya upload. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kita buat segitiga.
ABC. Gambarlah garis tinggi dari titik C yang panjangnya H, ya kan? Nah, berarti kita sudah punya garis tinggi itu namanya H. Nah, garisnya itu H atau garis CD. C besar, CD besar ya. Itu namanya garis H, misalkan sama saja. Oke. Kemudian, nah, dari segitiga ADC, ya, ADC ya. A mana A? Oh, A, D, C. Nah, kita peroleh. Nah, kita kan sudah punya perbandingan sin. Sin itu apa kemarin? Depan per miring. Sin, depan per miring. Iya betul, sin demi ya. Sin demi, depan per miring. Berarti sin A, nah ini kan A besar, sudut A. Nah, sudut A berarti depannya A itu apa? Oh, ternyata ada H. Ya, ternyata ada H, kemudian miringnya itu ada apa? Miringnya tetap B, karena dia miring sendirian. Ya, B. Berarti kalau misalkan saya tanya H saja, ya kan? Saya hanya tanya H saja, berarti sin A itu kan berarti saya kalikan. Hanya biar sendirian gitu loh. Ditukar posisinya. Berarti kalau saya tanya H sama dengan B per sin A. Ya, oke. Nah, kemudian kita punya segitiga berikutnya. Segitiga yang berikutnya yang kecil ini. Ini kan yang besar tadi. Kemudian yang sekarang yang ini. B, D, C. Nah, saya tanya sin B. Nah, sin B sama. Sin B itu apa? Depan per miring. Berarti H per A. Ya, H per A ini. H per A. Kalau saya tanya H saja, nah, H saja itu berarti kan A sama dengan, H sama dengan A sin B. Nah, sama saja. Nah, berarti di sini sudah kita ambil kesimpulan. Oh, ternyata H itu punya dua. Punya dua. Ada dua pengertian, ya. Ada dua pengertian. Berarti H itu bisa saya katakan B, B sin A atau A sin B. Itu kan sama. Ya, sama ini. Sudah kita buktikan. Ini buktinya. Nah, H itu ternyata ada dua. B sin A sin B. Kemudian dari mana? Kemudian kita apakan? Nah, sekarang kita buat. Karena H sama dengan H, ya kan? Di sini saya misalkan ini H sama dengan H, ya kan? Nah, ya udah, kita buat apa namanya? Eh, apa ya namanya itu ya? Persamaan seperti kemarin itu, sama-sama dibagi, ya kan? Nah, di sini saya buat A sin B sama dengan B sin A. Nah, itu saya sama-sama bagi sin A, sin B. Ya kan? Ini kan adil. Sama-sama saya bagi sin A, sin B. Ya. Berarti tinggal apa? Nah, yang atas kan berarti sin B sama-sama dibagi sin B itu kan sama dengan 1. Ya, atau biasanya kita katakan dicoret. Dari mana dicoretnya ini? Atas sama bawah itu sama. Sin A sama sin B, sin B sama sin B sama. Hilang ini sudah. Kemudian saya coret-coret dulu ya. Mana coret-coret ini? Ada. Oke, yang berikutnya B sin A sama per sin A sin B. Nah, ini kan sama-sama sin A. Ini dikali ya. B sin A itu B dikali sin A, ya kan? Makanya kenapa kok kita bisa sama-sama bagi. Berarti tinggal sisa A sama dengan sin A. A sama dengan sin A. A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, bagaimana C per sin C? Nah, itu kalian silahkan buktikan. Apakah betul C per sin C? Dari mana dapatnya? Ya, kalian buat lagi seperti tadi. Buktinya seperti itu. Seperti yang saya contohkan tadi. Tapi garis tingginya beda. Nah, kalau tadi kan garis tingginya di sudut C. Coba kalian buat garis tingginya di sudut B atau di sudut A. Pasti nanti ketemu C per sin C. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan?
Oke. Aman? Nggak ada yang ditanyakan? Waduh, luar biasa. Paham semua berarti. Suka saya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya sapa dulu. Ali. Baru, belum saya sapa tadi. Gimana Ali kabarnya? Iya Pak, sehat. Alhamdulillah. Di mana kamu itu? Di rumah? Di rumah Pak. Oke. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Siap. Halo. Wah, Ya Pak. ya. Di mana kamu? Kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Putus-putus tadi suaranya Pak. Kamu di mana Putus-putus. sekarang? Di Putus-putus. rumah Pak. Iya Pak. Kalau nanti putus-putus, nanti saya share di YouTube ya. Biar nanti dipelajari lagi, nggak apa-apa. Iya, Pak. Oke.